Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noval Ilham Arfiansyah dengan NIM 22030174081 dari kelas Geometri Transformasi 2022C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait definisi translasi dan teorema translasi merupakan transformasi. Baik, untuk definisi 5.1 terkait translasi. Misal P pada R2 dan S suatu pemetaan, terdapat ruas garis berarah atau vektor AB arahnya ke B, sedemikian hingga untuk setiap titik P yang di R2 tadi dengan translasi P oleh vektor AB sama dengan P aksen dan dipenuhi P aksen, panjang ruas garis PP aksen sama dengan panjang ruas garis AB dan ruas garis PP aksen sejajar dengan ruas garis AB. Dan karena ini definisi maka tidak bisa diapa-apakan. Dari definisi turun menjadi teorema. Yang akan kita buktikan hari ini adalah translasi merupakan transformasi. Bukti. Nah, jika kita berbicara tentang transformasi, maka kita harus membuktikan tiga hal, yakni apakah translasi itu fungsi, apakah translasi itu surjektif, dan apakah translasi itu injektif. Sehingga karena fungsi itu memetakan setiap anggota dari himpunan asal tepat satu ke anggota himpunan kawan, maka akan kita selidiki apakah translasi itu merupakan fungsi. Maka berlaku demikian. Sehingga yang pertama, ambil sebarang titik di R2, misal N, dan sebarang vektor AB. Ini dulu, kemudian dari bahannya kita punya titik N dan vektor AB, kita bisa berdasarkan definisi translasi, S N oleh vektor AB itu sama dengan N aksen dengan N aksennya sama dengan AB panjang ruas garisnya, dan N aksen ini ruas garis sejajar dengan ruas garis AB. Ini berdasarkan definisi translasi. Baik, kemudian berdasarkan definisi translasi kan tadi ada panjangnya sama, kemudian sejajar. Artinya N aksen di sini pastilah unik karena tepat satu dari setiap anggota himpunan asal. Jadi N ini pasti tepat satu di N aksen. Ini berdasarkan postulat jarak. Berarti titik N dipetakan tepat satu di N aksen. Ini akibat definisi translasi dan postulat jarak. Sehingga kalau N dipetakan tepat satu di N aksen, maka terbukti bahwa translasi merupakan fungsi. Oke, selesai.
Kemudian yang kedua, selain kita membuktikan bahwa translasi itu fungsi, kita juga harus membuktikan bahwa translasi itu surjektif. Jadi setiap anggota di himpunan kawan pasti memiliki pasangan atau prapeta di himpunan asal. Jadi pertama kita ambil dulu sebarang titik di R2 misal N dan sebarang vektor AB, karena ini yang diperlukan di translasi. Selanjutnya kita akan konstruksi ruas garis N aksen N yang sejajar dengan vektor AB dan N aksen N sama dengan AB. Nah, dari sini untuk setiap N aksen ini berdasarkan definisi. Setiap N aksen di R2 ada N sedemikian hingga S dari N translasi N oleh vektor AB itu N aksen. Jadi karena di sini kan postulat jarak sekali lagi, jadi N aksen pasti memiliki pasangan N prapeta N, sehingga definisi translasinya itu tadi akhirnya ya berlaku juga. Pada akhirnya terbukti bahwa translasi merupakan surjektif. Translasi merupakan surjektif. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan yang ketiga. Kita akan membuktikan yang ketiga, yaitu translasi juga berlaku injektif. Pertama kita ambil sebarang titik di R2 misal. Nah, karena kita akan membuktikan injektivitasnya, maka kita harus ambil dua buah titik. Jadi misal N dan L, tapi dengan ini langkah yang pertama, dengan N tidak sama dengan L, serta ambil sebarang vektor, misal vektor AB. Nah, sudah. Kemudian kita akan tuliskan definisi translasinya. S dari translasi dari N oleh vektor AB sama dengan N aksen, kemudian S L oleh vektor AB adalah L aksen, sedemikian sehingga ini N aksennya, panjang ruas garisnya sama dengan panjang ruas garis AB, dan ruas garis NN aksen itu sejajar dengan ruas garis AB.
Ini juga sama, LL aksen panjangnya sama dengan AB, kemudian ruas garis LL aksen sejajar dengan ruas garis AB. Ini berdasarkan definisi translasi. Kemudian kita akan menggunakan pengandaian untuk membuktikan injektivitasnya. Andai N aksen sama dengan L aksen. Ini kita pengandaian. Nah, akibatnya apa? Langkah 4. Oh sebentar, mohon maaf, karena di sini ada NN aksen sejajar dengan AB, LL aksen sejajar dengan AB, maka ini sebelum ada langkah yang pengandaian, di sini ada langkah ketiga, yaitu NN aksen sejajar dengan LL aksen. Karena apa? Transitif langkah 2. Langkah 2 transitif. Penghubungnya AB. Nah, andai N aksen sama dengan L aksen. Nah, berarti nanti N aksen ruas garisnya dan L aksen berpotongan. Karena ini kan bisa disubstitusi ke sini, berarti ruas garis NN aksen, LN aksen. Nah, berakibat mereka berpotongan. Tapi ini saya akan tulis akibat langkah 4 yang pengandaian tadi. Nah, tapi ini kontradiksi. Ini langkah 5 ya, karena tadi ada yang direvisi. Kontradiksi karena kontradiksi dengan langkah 3 kesejajaran. Kalau sejajar maka dia tidak akan pernah berpotongan, sehingga yang benar adalah kalau N tidak sama dengan L, maka N aksen tidak sama dengan L aksen. Jadi terbukti bahwa translasi merupakan injektif. Sudah. Nah, kemudian berdasarkan pembuktian 1, 2, 3, maka terbukti bahwa translasi merupakan suatu transformasi. Jadi karena dia merupakan fungsi, kemudian fungsinya juga bijektif, di mana memenuhi injektif dan surjektif, maka bisa dibuktikan bahwa translasi merupakan suatu transformasi. Sekian penjelasan definisi translasi dan teorema translasi merupakan transformasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.